Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenankan kami dari Solo Technopark ingin memaparkan rencana kerja inkubator untuk tahun 2026 yang kami rancang khusus untuk mendukung transformasi koperasi dan juga mendukung UMKM agar semakin sehat dan modern serta bankable melalui program inkubasi LPDB. Bapak Ibu sekalian, bayangkan sebuah koperasi desa yang awalnya hanya mengelola simpan pinjam yang sederhana, kemudian dalam 6 bulan berubah menjadi koperasi modern dengan SOP yang rapi, punya toko online, mencatat keuangan digital, produk yang memiliki standar kualitas, dan juga siap mengakses pembiayaan LPDB ratusan juta rupiah. Transformasi seperti itu bukan lagi mimpi, melainkan hasil konkret dari program inkubasi yang juga menjadi pengalaman kami di mana kami menjalankan program itu. Di tahun 2026 kami siap membawa lebih banyak koperasi menuju level tersebut. Bapak Ibu, selama beberapa tahun terakhir, Solo Technopark telah menjadi bagian yang aktif dalam program pendanaan nasional, seperti program kerjasama dengan Kemenristek Dikti, yaitu program perusahaan pemula berbasis teknologi dan juga swakelola yang kita juga running atau lakukan juga dengan Kemenristek Dikti dan BRIN. Serta juga kita mengupayakan untuk juga dapat membantu UMKM dan startup milenial kita dalam program kredit startup milenial. Dari program ini, tenan kami berhasil mendapatkan komitmen pembiayaan lebih dari 15 miliar. Selain pendanaan, kami juga menyediakan ruang inkubasi untuk juga mentoring, fasilitas R&D, dan akses jejaring industri untuk memastikan startup dan UMKM ini dapat tumbuh lebih cepat dan juga dapat mencapai banyak hal, termasuk juga fondasi yang kuat untuk menghadirkan satu program yang juga bersama dengan inkubator bisnis. Khususnya program inkubasi yang juga akan kami lakukan yaitu di inkubasi koperasi bersama LPDB di tahun 2026. Solo Technopark mengambil peran sebagai pusat inovasi dan inkubasi teknologi di Solo dengan juga melihat sangat pentingnya modernisasi koperasi dan UMKM. Kami menjalin kolaborasi dengan LPDB KUMKM untuk menghadirkan program inkubasi yang lebih terarah, komprehensif, dan berdampak. Program ini kami rancang untuk menjawab tantangan utama koperasi, yaitu di dalam tata kelola yang belum rapi, legalitas yang belum lengkap, manajemen bisnis yang minim, digitalisasi yang masih rendah, serta akses pembiayaan yang sulit ditembus. Dengan pendekatan inkubasi, kami ingin memastikan koperasi dapat naik kelas dan memiliki daya saing yang baik dalam jangka yang panjang. Tujuan utama program ini adalah untuk menjadikan koperasi sehat dalam tata kelola, kuat dalam manajemen bisnis, produktif dalam pengembangan produk, melek digital secara operasional maupun pemasaran, dan juga bankable sehingga siap mengakses pembiayaan LPDB. Ada 6 tujuan khusus mulai dari penguatan SOP, peningkatan kompetensi, juga bisnis secara bisa dilakukan digitalisasi, penguatan akses pasar, hingga pendampingan pengajuan LPDB. Program ini akan dilakukan selama 6 bulan, dibagi menjadi 4 blok utama. Bagaimana yang pertama adalah terkait dengan tata kelola dan legalitas, di mana di sini ada penyusunan SOP, mini audit, ADRT yang ringkas. Yang kedua adalah bisnis dan pengembangan produk, di mana di sini juga
dapat dideliver sebuah BMC atau Business Model Canvas yang final, keuangan, ya, pola tata kelola keuangan yang baik, eh, HPP dan juga prototype. Kemudian juga yang ketiga adalah digitalisasi koperasi, di mana di sini ada toko online, konten digital, pembayaran digital, dan dashboard digital. Yang keempat adalah akses pasar dan pembiayaan LPDB, di mana di sini juga diinginkan agar koperasi ini juga dapat membuat sebuah proposal LPDB yang baik, yang komprehensif, dan juga sebuah pitch deck yang dapat dilakukan pada saat business matching dengan mitra atau calon mitra. Kami yakin bahwa pendekatan ini dapat memastikan koperasi berkembang secara holistik dari fondasi manajemen hingga ekspansi pasar. Berikut adalah alur di mana kami dapat menjalankan inkubasi di bulan pertama. Ya, kami akan melakukan pra-inkubasi di mana kita akan melakukan seleksi peserta, ya, baseline assessment dan penyusunan roadmap koperasi. Di bulan kedua sudah masuk ke dalam fase inkubasi, di mana di dalamnya akan ada pendampingan, pelatihan, dan pendampingan tata kelola, audit, sederhana, SOP, operasional, manajemen anggota. Bulan ketiga ada bisnis dan produk, di mana kita akan membuat sebuah BMC, laporan keuangan, R&D produk. Di bulan keempat akan ada digitalisasi, di mana di sini juga akan ada aktivasi marketplace dan konten kreatif selama 30 hari, serta sistem stok digital. Di bulan kelima, kami akan juga mencoba mengakselerasi pasar dan pembiayaan, di mana di sini kita mengupayakan akan ada business matching dan juga pitch deck yang dilakukan atau dibuat oleh koperasi untuk keperluan bagaimana juga dapat dilakukan di business matching. Kemudian juga akan ada proposal LPDB yang lengkap. Di bulan ke-6 sampai ke-12 kita mengupayakan, walaupun ini program inkubasi telah selesai, kami akan mengupayakan dalam program pasca inkubasi, di mana pendampingan koperasi ini akan terus berlanjut sehingga menunjukkan progres operasional yang baik. Bahkan juga bisa kita lihat jika koperasi ini juga dapat mensubmit proposal LPDB. Sasaran program ini adalah koperasi desa, ya, dan kelurahan, juga UMKM dan startup yang terafiliasi, ya, dengan koperasi atau sektor umum dan pangan, ya. Kemudian juga ada koperasi yang memiliki potensi pembiayaan di LPDB. Dengan estimasi 15 sampai 30 koperasi, kami ingin memastikan setiap koperasi dapat pendampingan, ya, personal sesuai kebutuhan. Metode yang kami gunakan adalah pendekatan hybrid, inkubasi yang meliputi workshop berbasis praktek, mentoring one-on-one sesuai roadmap, praktik R&D untuk pangan, coaching digital untuk marketplace dan media sosial, business matching dengan buyer dan supplier, coaching pembiayaan LPDB, mentoring evaluasi setiap bulan, serta koperasi tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga sebuah action plan yang terus-menerus dipantau. Sebuah inkubator, yaitu kami sebagai inkubator di Solo Ternampak berperan menyediakan mentor, trainer, ruang kerja, juga fasilitas yang lain termasuk R&D, jajaran industri, dan konsultan bisnis. Agar apa? Agar kami dapat memastikan setiap koperasi tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dapat didampingi, diarahkan, hingga hasilnya terlihat secara konkret. Seperti proposal LPDB yang siap, kemudian pemasarannya aktif, dan juga tata kelola yang berjalan dengan
baik. Output jangka pendek yang selama program akan dilakukan adalah SOP koperasi yang lengkap, ya, di mana koperasi dapat membuat sebuah SOP koperasi yang lengkap. Kemudian tadi ada BMC final, cara proyeksi keuangan, produk siap pasar, adanya kanal digital yang aktif, kemudian proposal pembiayaan LPDB yang baik. Sedang dalam jangka menengah, kita akan melakukan di 6 sampai 12 bulan, di mana bulan itu mencakup sebuah peningkatan omset yang baik, akses pasar yang lebih luas, perbaikan manajemen internal, dan tumbuhnya kepercayaan anggota koperasi. Fasilitas yang ada di dalam Solo Tenopak di sini terlihat adanya fasilitas-fasilitas yang lengkap di dalam menunjang kegiatan inkubasi, seperti ada internet premium, ada juga ruang diskusi teknologi yang baik, ada juga tipe-tipe ruangan untuk yang digunakan secara apa baik untuk training, pertemuan, meeting dan sebagainya, ataupun juga sebuah ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan untuk berkolaborasi. Dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini, khususnya di Solo Tenopak, kita ada lebih dari 100 UMKM dan startup yang kami inkubasi. Tenan tersebut berasal dari berbagai sektor, pangan, fashion, digital, craft, kosmetik, hingga jasa teknologi. Jadi kami memiliki beberapa binaan ataupun tenan binaan yang kemudian berhasil, yang juga telah kami inkubasi. Hal ini menjadikan sebuah portofolio yang matang untuk kami sebagai inkubator bisnis yang bisa juga diberikan kepercayaan untuk program LPDB yang nantinya juga disampaikan kepada kami. Untuk rencana kebutuhan pendanaan, kami menyesuaikan dengan kerangka acuan kerja yang sudah kami buat, di mana di sana ada beberapa kategori pembiayaan. Yang pertama adalah tentang biaya pelaksanaan program, yang tadi kami sudah sampaikan terkait dengan kegiatan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Dan yang kedua tentang biaya operasional program yang terdiri dari penyelenggaraan kegiatan. Dan yang ketiga ada biaya fasilitas tenan, di mana kami juga mengupayakan untuk adanya bisnis matching di sana untuk membantu akselerasi tenan koperasi agar bisa juga dibantu dalam akses pasar ataupun yang lainnya. Dan yang keempat ada biaya administrasi, dokumentasi untuk juga melengkapi dari program ini dari sisi administrasi. Total keseluruhan anggaran ada di 237.700.000 rupiah. Ya, kami juga memiliki rekam jejak di mana pengalaman kerjasama yang sudah terjadi yang dikatakan ada total lebih dari 33 tenan, teknologi dan pendanaan lebih dari 15 miliar. Pengalaman inilah yang memperkuat kapasitas kami untuk menjalankan program inkubasi koperasi bersama LPDB dengan kualitas yang lebih matang. Strategi kami menginkubasi ini juga memiliki satu strategi yang menarik, yang khusus, di mana kami berfokus pada 5 karakter utama, yaitu yang pertama adalah sehat kelembagaan, yang kedua mahir bisnis dan keuangan, kemudian juga yang ketiga siap digital, bankable, berdaya saing pasar. Kami menggabungkan pendampingan regulasi, R&D, teknologi, digital, business development, hingga akses pasar dalam satu ekosistem inkubasi terpadu.
Kami berharap melalui program inkubasi LPDB 2026, Solo Technopark dapat berkomitmen dengan baik dan mencetak koperasi yang lebih modern, kuat, dan mandiri. Kami percaya bahwa koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi fondasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih dan atas kesempatannya, dan kami siap berdiskusi lanjut hal-hal terkait dengan pelatihan inkubasi atau rencana inkubasi yang akan dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu kami akhiri penyampaian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.